Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tradisi umat Islam yang senantiasa dilakukan setiap tahun di banyak negara. Tradisi tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awal, yang kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dalam rangka memperingati hari kelahiran beliau. Kelahiran Nabi SAW adalah kenikmatan terbesar untuk kita. Syariat memerintahkan kita untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya agama kita yang memerintahkan untuk menyembelih kambing sebagai akikah pada saat kelahiran anak. Ini menunjukkan bahwa yang baik pada bulan Rabiul Awal adalah menampakkan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW. Di negeri kita tercinta ini, perayaan Maulid Nabi ini sudah menjadi sebuah tradisi yang mendarah daging. Bahkan pemerintah telah menjadikan peringatan ini salah satu agenda rutin dan acara kenegaraan tahunan yang dihadiri oleh pejabat tinggi negara serta para duta besar negara sahabat. Hari peringatan Maulid Nabi telah disamakan dengan hari-hari besar keagamaan lainnya. Peringatan Maulid itu dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengingat kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW, mengingat kepribadian beliau yang agung, mengingat misinya yang universal sebagai rahmatan lil alamin. Berbagai bentuk kegiatan dilakukan untuk memeriahkan peringatan tersebut, mulai dari kegiatan yang sifatnya ilmiah, seperti kajian tentang sirah nabawiyah yang berupa seminar, dialog, diskusi, talk show, ataupun dalam bentuk kegiatan keagamaan, seperti bacaan berjanji, pengajian ataupun bakti sosial, dan lain-lain. Hakikat dari perayaan Maulid yang merupakan luapan rasa syukur serta penghormatan kepada Rasulullah SAW sudah semestinya dilakukan dengan khusyuk dan hikmat dan tidak dinodai dengan kemungkaran-kemungkaran dalam merayakannya. Seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan, tampilnya perempuan di atas pentas di hadapan kaum laki-laki, penggunaan alat-alat musik yang diharamkan, dan lain-lain. Begitu juga peringatan Maulid tidak seharusnya digunakan untuk saling provokasi antar kelompok Islam yang berujung pada kekerasan antar kelompok. Sebab jika demikian yang terjadi, maka bukanlah penghormatan yang didapat, akan tetapi justru penghinaan kepada Rasulullah SAW. Terkait dengan acara peringatan Maulid Nabi yang terjadi di Nusantara ini, kadang ada hal-hal yang dianggap mungkar turut dalam meramaikannya. Syekh Hasyim Al-Asy'ari, sebagai seorang yang alim dalam masalah keagamaan dan sebagai bentuk tanggung jawab moral, berusaha memperbaiki masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang batasan-batasan dan rambu-rambu yang harus diikuti sebagai acuan bagi masyarakat Nusantara. Bentuk peringatan Maulid Nabi sebagaimana yang terjadi pada belahan dunia Islam belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau sudah wafat, para sahabat belum ada yang melakukannya. Demikian juga pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Peringatan Maulid sebagai bagian dari tradisi keagamaan secara historis baru terjadi pada masa dinasti Bani Fatimiyah, tepatnya pada masa Raja Al-Muisli Dinila yang berkuasa tahun 341 sampai 365 Hijriah. Beliau adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan perayaan kelahiran Nabi yang tercatat dalam sejarah. Kemudian kurun-kurun berikutnya, tradisi yang semula hanya dirayakan oleh kelompok Syiah ini juga dilaksanakan oleh kelompok Sunni, di mana Khalifah Nuruddin, penguasa Syria yang berkuasa tahun 511 sampai 569 Hijriah, adalah penguasa pertama yang tercatat merayakan Maulid Nabi. Perayaan Maulid secara besar-besaran untuk pertama kalinya dilakukan oleh Raja Al-Mudhaffar, Abu Sa'id Kaukabli, Ibnu Zainuddin, Ali bin Baktakin, yang menjabat tahun 549 sampai 630 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya juga mengatakan, Malik Muzafaruddin mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Beliau merayakan Maulid dengan secara besar-besaran. Setelah itu pada abad-abad berikutnya, lebih tepatnya pada abad ke-4 sampai 16 Masehi, di berbagai belahan dunia Islam sedang marak dan berada pada puncak penyebaran tradisi Maulid. Kegiatan ini mencapai puncak popularitasnya di kalangan masyarakat, sehingga penguasa-penguasa pun kemudian mengakomodasinya sebagai kegiatan resmi negara yang salah satu motifnya adalah kepentingan politik. Sedangkan di Indonesia,
Momentum tradisi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melekat di masyarakat ini dijadikan sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Dengan memanfaatkan momentum itu tidak sebatas seremoni dan haflah belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada fakir miskin, pameran produk Islam, pentas seni dan kegiatan lain yang lebih menyentuh persoalan masyarakat. Banyak dalil yang bisa kita jadikan sebagai dasar diperbolehkannya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski di zaman Nabi tidak pernah dilakukan, namun tidak lantas kegiatan seperti itu bisa dianggap sebagai bid'ah. Karena kegiatan peringatan Maulid Nabi tidak ada kaitannya dengan ibadah ritual, namun lebih terkait dengan masalah teknis muamalah. Dan dalam masalah muamalah, prinsipnya apapun boleh dilakukan selama tidak melanggar hal-hal yang memang secara tegas dilarang. Di antara dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong orang untuk membaca sholawat, dan sholawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Apa saja yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh syarak, berarti hal itu juga dituntut oleh syarak. Betapa banyak manfaat dan anugerah yang diperoleh dengan membacakan sholawat kepadanya. Rasulullah sendiri mensyukuri atas kelahirannya dan merayakannya dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya, yaitu setiap hari Senin. Dari Abi Qatadah Al-Ansori, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadits riwayat Muslim. Peringatan Maulid Nabi masuk dalam anjuran hadits Nabi untuk membuat sesuatu yang baru, yang baik, dan tidak menyalahi syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memulai merintis dalam Islam sebuah perkara baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya, tanpa berkurang pahala mereka sedikit pun. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini memberikan keleluasaan kepada ulama untuk merintis perkara-perkara baru, yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Peringatan Maulid Nabi adalah perkara baru, yang baik dan sama sekali tidak menyalahi satupun di antara dalil-dalil tersebut. Dengan demikian berarti hukumnya boleh, bahkan salah satu jalan untuk mendapatkan pahala. Peringatan Maulid adalah perkara yang dipandang bagus oleh para ulama dan kaum muslimin di semua negeri dan telah dilakukan di semua tempat. Karena itu, ia dituntut oleh syarak berdasarkan kaidah yang diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ia pun baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, ia pun buruk di sisi Allah. Peringatan Maulid Nabi meskipun tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga merupakan bid'ah hasanan atau bid'ah yang baik, karena ia tercakup di dalam dalil kaidah kuliah yang bersifat global. Jadi, peringatan Maulid itu bid'ah jika kita memandang bentuknya, bukan dari segi amalan yang terdapat di dalamnya, karena amalan-amalan itu juga ada di masa Nabi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apa yang baru, yang belum ada atau dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertentangan dengan kitabullah, sunnah, ijma, atau sumber lain yang dijadikan pegangan, adalah bidah yang sesat. Adapun suatu kebaikan yang baru, dan tidak bertentangan dengan yang tersebut itu, adalah terpuji. Perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh umat Islam pada permulaan abad keempat Hijriah, dan berlanjut eksistensinya dalam masyarakat muslim, hukumnya menjadi topik perdebatan para ulama sejak lama antara kalangan yang memperbolehkan dan yang melarangnya karena dianggap bid'ah. Dari kalangan yang memperbolehkan adanya peringatan Maulid beralasan bahwasanya peringatan tersebut untuk mengenang kelahiran beliau, sirahnya dan pengenalan tentang pribadi beliau,
agar menimbulkan iman yang sempurna kepadanya dan menambah kecintaan terhadapnya. Karena menambah kecintaan dan menyempurnakan iman adalah dua hal yang dituntut oleh syara. Sedangkan dalil yang memperbolehkan perayaan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan golongan yang membid'ahkan perayaan Maulid berargumen bahwa apa saja kegiatan keagamaan yang tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan tabi'in yang hidup pada generasi yang paling baik, berarti hukumnya bid'ah, dan semua yang bid'ah itu sesat dan orang sesat itu tempatnya di neraka. Demikian juga bahwa agama Islam telah sempurna dan tidak membutuhkan penambahan lagi. Mengadakan sesuatu baru seperti peringatan Maulid menunjukkan bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini buat umatnya. Sebagaimana juga akan menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum menyampaikan apa-apa yang wajib bagi umat beliau untuk mengerjakannya. Sehingga datang orang-orang yang kemudian mengadakan suatu hal baru. Hal ini sebetulnya tidak diizinkan oleh Allah, dengan anggapan bahwa hal ini merupakan satu sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jika seandainya upacara peringatan Maulid itu betul-betul datang dari agama yang diridhoi oleh Allah, niscaya beliau menerangkan pada umatnya, atau kalau tidak beliau melakukannya pada masa hidupnya, atau paling tidak dikerjakan oleh para sahabat. Maka jika semua itu belum pernah terjadi, jelaslah bahwa hal itu semuanya adalah bukan dari ajaran Islam dan tidak akan ada artinya sedikitpun. Demikian juga perayaan Maulid tidak sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak sesuai pula dengan agama yang telah disempurnakan Allah untuk kita. Dalam hal ini, kita diperintahkan agar mengikuti Rasulullah. Setelah masalah ini, kita kembalikan kepada sunnah Rasul. Ternyata kita dapatkan keterangan-keterangan beliau dan amalan-amalan beliau dalam masalah ini. Begitu pula beliau belum pernah memerintahkannya dan tak seorang sahabat pun yang pernah mengerjakannya. Dengan demikian, jelaslah bahwasanya hal ini bukan dari agama, tetapi ia adalah merupakan suatu perbuatan yang diada-adakan dan merupakan suatu perbuatan yang mencontoh dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani memperingati hari besar mereka. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari yang terkenal gigih dalam mempertahankan praktek keagamaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, tentunya beliau meyakini bahwa perayaan Maulid merupakan tradisi baik yang sejalan dengan ajaran Islam dan harus dilestarikan eksistensinya. Namun beliau tidak serta-merta larut terhadap perilaku sebagian masyarakat dalam merayakan peringatan tersebut. Karena beliau melihat bahwa tradisi perayaan Maulid yang sudah berjalan di masyarakat ini terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ajaran Islam dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan demikian kegiatan yang mulia ini senantiasa berjalan sesuai dengan aturan syariat Islam. Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari memandang bahwasanya peringatan Maulid Nabi yang baik jika dalam pelaksanaannya mengandung hal-hal yang baik pula, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sirah Nabi. Demikian ini akan semakin meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, untuk mempererat persaudaraan, maka dianjurkan bagi orang yang berkelebihan supaya memberikan sedekah baik berupa hidangan makanan maupun yang lainnya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh penguasa Irbin, Raja Muzaffar, dan tidak mengapa dalam memeriahkan perayaan tersebut dengan menghadirkan rebana, sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini merupakan hal yang mubah dan pernah juga terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Hadits riwayat Tirmidzi. Bagi beliau, perayaan Maulid yang sudah menjadi tradisi di masyarakat dan dianggap sesuatu yang baik akan berubah menjadi sesuatu yang haram dan harus dijauhi jika dalam prakteknya terdapat kemaksiatan yang nyata. Pendapat beliau ini sesuai dengan suatu kaidah. Perbuatan baik jika menimbulkan pada kemaksiatan yang nyata, maka wajib ditinggalkan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang menunjukkan pada kejahatan maka itu adalah kejahatan. Lebih tegas lagi, beliau menganggap terhadap orang yang melakukan kemungkaran dalam peringatan Maulid sebagai orang yang tidak punya tata krama dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjerumus dalam dosa besar dan mendekati kekufuran dan ditakutkan mati dalam kondisi su'ul khotimah kalau tidak bertaubat. Bahkan, kalau perbuatan tersebut bertujuan meremehkan dan menghina baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada keraguan lagi mereka
telah terjerumus dalam kekufuran. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Pendapat beliau ini sama dengan pendapat Syekh Ibnu Hajj Al-Fas yang dinukil dari kitabnya Hasyiah Mayaron, bahwa menggunakan sesuatu untuk mengagungkan tetapi tidak pada tempat mengagungkan adalah haram. Seperti kebiasaan orang ketika memulai acara dengan pujian-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, membaca sholawat, mengakhiri dengan bacaan doa jika tujuannya untuk menghalalkan apa yang telah jelas keharamannya, maka lebih mendekati pada kekafiran. Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari menyebutkan di antara bentuk kemungkaran yang dapat menyebabkan haramnya perayaan Maulid Nabi yaitu: pertama, ikhtilat atau bercampur antara laki-laki dan perempuan. Hal ini pernah terjadi pada perayaan Maulid Nabi semasa beliau di daerah Siwulan, Kabupaten Madiun. Tidak hanya itu, bahkan ada pentas drama dengan pemeran laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya, sehingga menimbulkan fitnah, dan perilaku ini telah mendapat ancaman dari Rasul. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melaknat dua penyerupaan, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Hadits riwayat Bukhari. Kedua, pertandingan atraksi pencak, tinju, sandiwara dan permainan yang menyerupai perjudian. Ketiga, meramaikan perayaan Maulid dengan mendatangkan artis untuk menyanyi dan bergoyang disertai alat-alat musik yang diharamkan, sehingga tenggelam dalam kemaksiatan dan menyebabkan lupa terhadap Allah. Keempat, menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti meminum khamr, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Kelima, menyerupai sifat orang munafik, yaitu secara lahirnya mereka memperingati Maulid Nabi, akan tetapi sebetulnya mereka mengumpulkan malahi dan melakukan kemaksiatan. Keenam, diamnya orang alim terhadap perayaan yang dilakukan para pelajar jika terdapat kemungkaran, sehingga menyebabkan prasangka bagi orang awam bahwa perbuatan tersebut boleh dan baik menurut syariat, sehingga mengakibatkan terabainya syariat. Selain menyebutkan dalil-dalil untuk memperkuat pandangannya terhadap keharaman perayaan Maulid jika terdapat kemungkaran, beliau menukil beberapa pendapat ulama, di antaranya ungkapan Syekh Abu Abdillah bin Al-Hajj Al-Maliki dalam kitab Madhol, di antara perbuatan bid'ah dan haram dalam perayaan Maulid adalah mendatangkan artis penyanyi beserta perlengkapan alat-alat musik untuk memeriahkan acara. Ungkapan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya tentang perayaan Maulid Nabi, beliau menjawab bahwasanya perayaan Maulid adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh generasi terdahulu dari generasi abad ketiga. Namun demikian dalam perayaan terdapat hal kebaikan dan keburukan. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan dalam perayaan dan menjauhi yang tidak baik, maka itu merupakan bid'ah hasanah. Akan tetapi kalau tidak, maka termasuk dalam kategori bid'ah tercela yang harus dijauhi. Pada akhirnya, agar perayaan Maulid yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan dianggap baik oleh sebagian golongan terus berjalan sesuai dengan syariat, maka beliau memberikan saran kepada pemimpin bangsa ini, orang-orang yang menguasai urusan umat Islam, agar selalu menegakkan pondasi agama dan menghancurkan tuduhan-tuduhan orang yang benci. Demikian juga memberikan tasir yang keras agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk yang dapat mengeluarkan seseorang dari keimanan. Kesimpulannya, perayaan Maulid Nabi di masyarakat kita sudah menjadi suatu tradisi yang berjalan turun-temurun. Kegiatan ini dianggap suatu tradisi baik dan patut dilestarikan. Bahkan tradisi keagamaan Maulid merupakan salah satu sarana penyebaran Islam di Indonesia. Islam tidak mungkin dapat segera tersebar dan diterima masyarakat luas di Indonesia jika saja proses penyebarannya tidak melibatkan tradisi-tradisi keagamaan. Hal itu dilakukan karena dasar pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, corak Islam yang mendominasi warna Islam Indonesia lebih fleksibel dan toleran, sehingga tradisi menjadi sangat penting maknanya dalam kehidupan keagamaan. Dengan tetap memegang kaidah usuliyah al-muhafadzah alal qadimis halid wal ahzu bil jadid al-aslah, memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.